Jadi menemukan target market juga penting banget loh. Karena sekarang kan juga banyak ya perusahaan-perusahaan maklon yang menawarkan servis yang luar biasa. Kadang-kadang kita fokus tuh hanya di wajah gitu kan, atau bentuk tubuh kita, kulit pakai lotion, tapi ternyata rambut. Karena konsumen saat ini kan dia nggak hanya mencari produk yang memperlihatkan penampilan aja, tapi dia juga mendukung kesehatan dan keamanan, kenyamanan, dan keseimbangan hidup. Halo Ucap Women, selamat datang kembali di Up Close and Personal bersama Wulan Maharani. Tempat kita ngobrol santai tapi insightful tentang dunia kecantikan, kesehatan, dan juga wellness. Di episode kali ini, kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu Wellness Beyond Cosmetics. Nah, topik ini sangat menarik ya untuk saya dan menjadi salah satu favorit saya, yaitu ngomongin tentang beauty industry. Nah, senang sekali pada hari ini saya akan ditemani oleh Mbak Dianita Ratnasari yang akrab dipanggil Mbak Nana dari Graha Pharma, salah satu perusahaan lokal yang bergerak di industri kecantikan di tanah air, terutama di bidang wellness. Halo Mbak Nana, thank you banget ya udah datang di Ucap, menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat Wulan. Oke, hari ini aku sebenarnya senang banget karena bicara tentang beauty industry. Nah, Mbak Nana sebagai orang yang memang udah terjun di dunia industri kecantikan ini, jujur nih aku sangat senang banget dengan perkembangan brand lokal ya. Mungkin kalau zaman ibu saya dulu tuh tahun 70-an baru beberapa gelintir aja. Tapi sekarang kayaknya udah banyak banget tuh brand lokal yang bermunculan dan doing very well actually gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nana sendiri, gimana sih sebenarnya tren industri kecantikan atau kosmetik, terutama kosmetik di Indonesia hari ini? Oke, kalau dari saya sih Bu, biasanya untuk tren industri kosmetik di Indonesia itu saat ini tuh mengalami pertumbuhan, baik yang lokal maupun yang global ya Bu, secara pesat tuh mengalami peningkatan. Nah di situ di produk kami juga kita fokus kepada produk yang makin kesini makin banyak yang produk alami atau clean beauty. Lalu juga ada produk halal dan produk hybrid yang multifungsi. Jadi mulai mengalami pengembangan yang sangat pesat untuk produk-produk kosmetik di Indonesia. Lalu juga karena adanya kesadaran dari konsumen sendiri. Nah itu yang aku juga amati ya. Ya, gimana tuh kesadarannya tuh? Jadi konsumen makin kesini mereka makin sadar mengenai pentingnya produk-produk yang menunjang untuk kesehatan mereka atau membuat diri mereka makin percaya diri gitu. Itu sih Bu. Lebih kritis kali ya, maksudnya ingredients apa yang digunakan, terus manfaatnya. Karena kan semua bisa di Google ya. Iya, jadi betul. Mereka udah tahu banget apa yang mereka mau gitu ya. Betul. Nah, kalau dari Mbak Nana sendiri, Mbak Nana kan di Graha Pharma. Betul. Itu mungkin boleh cerita nggak tentang perusahaan yang menaungi Mbak Nana saat ini? Oke, kalau saya sendiri, terima kasih sebelumnya dari PT Graha Pharma sendiri, kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi Bu. Sebetulnya dari awal kita termasuk dari pharmaceutical industry. Justru farmasi ya, bukan spesifik kosmetik ya? Bukan, jadi kita dari tahun 1988 kita fokusnya di divisi farmasinya. Jadi memang kita ada suplemen kesehatan, vitamin dan lain sebagainya, obat-obatan dan lain sebagainya. Lalu di tahun 2013 kami ekspansi ke divisi kosmetik. Nah di situ kami mulai mengembangkan bisnis kami dari mulai meluncurkan merek pertama kami, yaitu Geneva Dermaceutical. Jadi brand yang memang khusus untuk dokter-dokter. Khusus untuk jadi memang spesifik ke arah klinik ya, dokter-dokter. Betul. Jadi untuk dokter-dokter, jadi mulai dari dokter spesialis kulit dan kelamin dan juga dokter GP estetik. Jadi produk kami memang khusus di-create untuk di klinik dokter-dokter kayak gitu. Lalu di tahun 2014 kami ekspansi lagi, kami meluncurkan 3 brand kami, ada Lore, Genetrix, dan Biosense. Seperti itu. Jadi benar dong ya pengamatan saya, brand lokal ini sangat lagi mekar-mekarnya deh, bahkan ya mungkin sekarang udah kebanyakan banget ya, sekarang udah banyak banget, tapi yang menarik dari Graha Pharma menurut saya itu pandai memposisikan ya, dari point of view-nya yaitu cater to dokter. Kulit atau GP estetik tadi ya. Jadi menemukan target market juga penting banget loh. Karena sekarang kan juga banyak ya perusahaan-perusahaan maklon yang menawarkan servis yang luar biasa. Nah, kalau di Graha Pharma sendiri
syarat dan ketentuan yang paling minimal tuh kalau misalnya saya nih atau teman-teman Ucap di luar sana yang mau punya brand sendiri tuh apa sih yang perlu kita siapin gitu? Kalau misalnya untuk bikin brand sendiri, dari untuk lokal brand kita biasanya butuh seperti sertifikat merek, udah pasti ya Bu, kita harus punya merek dulu. Maksudnya punya merek sendiri, terdaftar di Haki. Betul. Jadi harus punya merek yang terdaftar di Haki. Kelasnya juga kalau untuk lokal, untuk kosmetik harus kelas 3 dan kelas 5. Nah, lalu juga harus punya akta pendirian perusahaan, KTP, NPWP yang standarnya untuk maklon. Lalu udah sih itu aja. Itu yang paling. Betul. Dan mungkin konsepnya ya dari atau nggak perlu juga sebenarnya konsep. Sebetulnya kalau dari kami konsep bisa kami yang buatkan ke untuk customer atau dari konsep dari customer. Jadi nanti tinggal customer bilang ke kami mereka mau buat produk apa, misalnya untuk series anti aging atau untuk anti acne, nanti kami akan buatkan konsepnya. Mulai dari formulasinya, packaging, bahkan sampai ke desainnya bisa dari kami. Seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang makanya possibility-nya tuh open banget ya sekarang. Dengan ya pastinya modal mungkin. Modal awal tuh untuk membuat say berapa SKU gitu. Biasanya orang pertama kali buat maklon tuh berapa SKU-nya? Kalau untuk skincare biasanya tuh minimal 5 SKU tuh Bu. Jadi itu modalnya berapa tuh Mbak? Kalau itu sekitar 75 sampai 100 juta. Oh gitu? Iya. Jadi masih ya nggak harus besar-besar banget. Sebenarnya masih reachable ya, masih terjangkau ya. Betul. Tapi tergantung tergantung dari formulasinya sendiri. Formulasi bukan minimum quantity. Kalau minimum quantity kami ada, cuma tergantung dari formulasi sih biasanya sih Bu. Untuk harganya bisa tergantung dari customer, biasanya ngasih target harga kami atau kalau minimum order di kami juga ada. Oke. Nah, menarik nih, soalnya karena semakin banyak saya rasa juga perempuan khususnya, tapi nggak perempuan aja sih, sekarang laki-laki juga banyak ya punya brand sendiri gitu ya, yang mungkin tertarik gitu kan. Nanti ya salah satunya pasti opsinya adalah bisa ke Graha Pharma. Betul. Oh ya tadi lokasinya di mana ya Graha Pharma ini? Kita di Jawa Tengah Bu, kebetulan kalau pabrik kami di Karanganyar, Kebak Keramat, lalu kantor pusat kami, head office kami ada di Dr. Ajiman, Solo. Oke. Jadi jauh juga ya tapi ya untuk pabriknya ya, tapi it's okay ya. Untuk distribusinya semua di-handle sendiri kah atau memang punya kalau partner? Untuk maklon kita di-handle sendiri. Oke, menarik nih untuk kita perempuan atau siapapun yang ingin memiliki brand sendiri. Berarti banyak juga opsi-opsi yang bisa kita explore dan juga kemudahan-kemudahan ya untuk bisa membuat atau memanifest apa yang kita inginkan sebenarnya. Betul. Tanpa harus mulai dari nol. Nah, tadi kan kita udah membahas ya tentang segi gimana kalau kita mau maklon atau mengembangkan brand sendiri ya. Nah, sekarang kita mau masuk pembahasan ke sisi wellness-nya gitu. Nah, kalau kita ngomongin kosmetik, tentu kita tuh ngomongin mayoritas perempuan ya. Walaupun sekarang tidak menutup kemungkinan laki-laki sekarang juga udah sangat metroseksual gitu. Tapi perempuan ini memang bawaannya tuh kan nurturing gitu. Terus dia tuh peka terhadap diri sendiri maupun lingkungannya gitu. Nah, hal ini juga terjadi di tren industri kecantikan yang peduli pada kebutuhan perempuan, terutama related to wellness. Nah, sekarang kan wellness kan lagi hip banget ya, hype gitu ya. Nggak hanya masalah urusan luar, tapi juga mental health juga menjadi suatu concern yang sangat signifikan. Nah, dari pengalaman Mbak Nana sendiri, selain kosmetik, bagaimana sih peluang produk-produk wellness saat ini gitu? Apakah sudah mulai banyak diminati di Indonesia ya? Kita ngomongin Indonesia dulu deh. Oke. Sebetulnya kalau misalnya untuk produk wellness sendiri di Indonesia sudah mulai banyak diminati Bu, karena kan makin kesini tuh makin trennya tuh orang-orang banyak yang suka posting tentang olahraga, ya kan, entah yoga seperti itu, lalu juga olahraga lainnya lagi happening. Nah di situ biasanya mereka tuh concern terhadap produk-produk yang memang menuju ke arah wellness tersebut, menunjang aktivitas mereka ya. Betul. Jadi banyak sekali yang untuk menunjang, termasuk kayak misalnya kalau di produk kami sendiri untuk yang suplemen kami juga ada tuh seperti Evigra, Curviplex. Jadi kayak benar-benar obat-obatan yang memang suplemen yang kesehatan
kesehatan yang menunjang untuk wellness itu sendiri. Yang ada kayak tadi tuh vitamin. Evigra, dan itu fungsinya misalnya benefitnya apa? Kalau Evigra sendiri itu kayak suplemen yang mengandung vitamin E, jadi dia itu yang berfungsi untuk sebagai antioksidan yang untuk melindungi kulit tubuh dari kerusakan akibat polusi udara, radikal bebas, betul, polusi ya, apalagi di Jakarta sama kota-kota besar ya. Betul. Gitu. Jadi itu vitamin E gitu. Terus selain suplemen tadi? Lalu juga ada Grahabion. Nah, di situ juga kita suplemen multivitamin yang mengandung vitamin B1, B6 dan B12 kayak gitu. Untuk suplemen kesehatannya. Lalu untuk yang di skincare sendiri di Lore kami juga ada yang lagi happening banget produk tuh kayak hair care kami. Karena makin banyaknya efek dari polusi udara dan radikal bebas tuh mengakibatkan banyak sekali masyarakat itu dan konsumen-konsumen kami tuh yang mengalami kerontokan rambut tuh, Bu. Jadi banyak sekali yang kayak rambutnya cepat rontok, nah habis itu rambutnya kering dan lain sebagainya. Nah, kami punya produk dari Lore yang Vitagrow Hair Serum, jadi dia untuk menstimulasi pertumbuhan rambut. Tapi kalau dengan bukan tren ya, sekarang semakin juga banyak perempuan yang berhijab. Iya betul. Ya kan, itu juga sangat mempengaruhi kerontokan rambut juga ya, jadi mungkin itu sangat, ya makanya that's why itu menjadi salah satu yang favorit ya. Iya betul. Jadi kayak misalnya juga ada produk yang memang bisa untuk kayak ternyata kita kalau keluar rumah bukan hanya wajah aja nih yang bikin kita lindungi pakai sunscreen yang mengandung SPF, ternyata rambut juga tuh. Rambut juga ya. Iya betul. Jadi karena efek dari radikal bebas itu rambut pun harus kita kasih protection untuk hal tersebut. Jadi kayak kita punya produk Lore Enrich and Protect Hair Serum, jadi dia mengandung grapeseed oil, jojoba oil, dan sunflower oil. Jadi benar-benar kita pakainya essential oil murni yang untuk digunakan di rambut. Jadi buat rambut tuh jadi melindungi rambut dari radikal bebas dan efek dari sinar matahari. Seperti itu. Nah, ini sekaligus mengingatkan ya pentingnya menjaga kecantikan dan kesehatan secara holistik ya. Betul menyeluruh. Sekali. Kadang-kadang kita fokus tuh hanya di wajah gitu kan, atau bentuk tubuh kita, kulit pakai lotion, tapi ternyata rambut, mungkin nanti kuku ya dan sebagainya tuh perlu di take care juga gitu ya. Betul sekali. Menarik. Nah, kalau dari Graha Pharma sendiri, ada nggak sih sekarang jenis produk atau kategori yang lagi viral banget, yang semua orang tuh udah, aku harus punya produk ini gitu? Mungkin yang terkait wellness ya, Mbak? Kalau mungkin dari kami yang dari Lore itu yang tadi itu, yang Vitagrow Hair Serum, betul, yang untuk tadi kerontokan rambut. Lalu juga dari vitamin tadi? Kalau vitamin dia tadi bisa dari Grahabion tadi, yang tadi multivitamin. Lalu juga dari Evigra tadi vitamin E-nya juga bisa, seperti itu. Nah, dari klien-klien Lore sendiri, seberapa banyak tuh maksudnya perbandingannya ya, atau prosentasenya lah, yang maklun skincare, dekoratif, atau yang ke lebih wellness, kayak health related gitu? Kalau yang untuk saat ini yang banyak maklun di Lore itu banyaknya lebih ke skincare, terus juga mereka juga concern sama yang seperti body care-nya juga, seperti itu. Jadi masih ke tubuh ya? Masih ke tubuh. Mungkin lebih dari yang untuk topikal berarti? Betul. Oke, menarik. Wah, ternyata banyak banget ya range of produknya yang terkait dengan wellness ya, nggak hanya kecantikan aja, tetapi juga related to beauty and health gitu. Betul. Wah, jadi banyak ide sparkling in my head. Kita udah ngobrol lama nih, silahkan dong Mbak, diminum dulu sambil santai-santai. Kan tadi udah banyak ngomong. Minum air juga penting loh teman-teman. Benar. Jangan lupa. Nah, tadi kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Tadi kan di awal Mbak Nana udah mengatakan juga bahwa sekarang konsumen tuh semakin kritis. Mungkin demanding juga ya. Kalau bisa satu produk untuk 10 benefit gitu ya. Ya kan, itu terjadi juga pada saya sebenarnya. Ada nggak sih satu produk yang bisa semuanya gitu kan? Tapi sepertinya nggak bisa. Nah, dari situ bukan hanya kita lihat tuh hasil produk, tapi juga value di balik ini semua. Dan nggak bisa dipungkiri bagaimana kecantikan ini memakai pendekatan secara holistik atau secara utuh sekarang ini ya. Nah, terus dampaknya juga banyak dirasakan oleh pemakainya dan juga masyarakat luas. Nah, misalnya ketika produk tersebut memakai bahan-bahan alami, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, atau memperhatikan kebijakan animal testing,
terus ada recyclable packaging gitu ya, dan lain-lain. Sekarang tuh banyak banget seperti itu. Nah, menurut Mbak Nana sendiri terkait keberlanjutan ini, misalnya dari kemasan, kebijakan tadi yang saya sudah katakan, sertifikasi, itu gimana sih sekarang sebenarnya, benar-benar in demand atau hanya sebenarnya kayak FOMO aja gitu loh, kayak cuman kedengarannya oke, tapi sebenarnya orang belum benar-benar meminati atau membeli gitu, atau mau saya harus punya ini gitu. Gimana tuh? Biasanya sih kalau untuk brand kosmetik yang memang ke arah sana tuh ya Bu, biasanya tuh banyak sekali untuk customer kami itu belum terlalu banyak memang yang peminatnya, betul, belum terlalu banyak. Cuma udah mengarah seperti ada nggak ya Mbak untuk bahan aktifnya memang dia vegan, ada yang sempat ke arah situ, atau misalnya kita menggunakan packaging yang memang bisa di recycle dan lain sebagainya. Untuk kayak animal testing sudah kami lakukan di seluruh produk kami tuh Bu, jadi untuk yang itu aman, dan customer pun sudah banyak yang mau untuk melakukan hal tersebut. Lalu kayak misalnya untuk tren-tren lainnya lagi, mulai dari pemilihan bahan, biasanya nanti dari customer udah mulai concern nih, maunya bahannya yang mengandung apa, yang bisa entah alami atau misalnya seperti itu sih Bu. Gitu. Kalau sertifikasi sendiri di Graha Pharma tuh udah punya sertifikasi apa aja? Kalau kita GMP, sesuai CPKB grade A dan CPOB grade A. Halal? Gitu. Halal sudah. Kalau organik? Organik belum. Organik belum? Belum, betul. Kalau vegan? Vegan juga belum. Jadi memang kalau dari segmen market dari Graha Pharma sendiri belum terlalu demanding untuk certain stage, kayak misalnya kemasan harus gini harus gitu, tapi sepertinya sudah mulai ya, sudah mulai menuju ke arah sana. Betul. Okay. Sudah menuju ke arah sana. Nah, kan kalau misalnya terkait dengan sustainability policy atau segala macam, itu kan biasanya akan ada higher cost untuk tuh bisnisnya itu gimana tuh Mbak? Apakah itu berdampak pada bisnisnya Graha Pharma gitu, dan juga bisnis terhadap konsumen gitu? Kalau untuk dari segi harga berarti Bu ya? Untuk harga produk sendiri, kalau misalnya menggunakan tersebut biasanya lebih mahal, tinggi. Betul, lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan vegan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita biasanya ngarahin ke customer, biasanya kita menggunakan produk tadi itu Bu. Kita misalnya tidak menggunakan vegan atau misalnya yang lain sebagainya, tapi kita menggunakan yang multifungsi. Jadi kita misalnya pakai serum yang multifungsi sudah mengandung SPF. Jadi kan itu berarti produk multifungsi yang peminatnya sudah cukup banyak seperti itu. Atau sunscreen mengandung SPF yang kayak gitu sih Bu. Jadi untuk customernya diberikan solusi juga ya. Betul. Supaya ya tadi ya magic produk gitu. Betul. Satu produk bisa berguna banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya untuk konsumennya sendiri, tadi kan banyak dari para dokter. Nah, kalau para dokter, kalau boleh di-spill, sebenarnya biasanya tuh apa aja sih yang mereka saya maunya ini gitu. Tapi maksudnya kan pasti akan tetap menjaga keamanan kan? Betul. Atau safety-nya kan, untuk si konsumen sendiri kan? Nah, kalau untuk dari segi dokter, biasanya dokter kami yang sudah maklon di kami, biasanya tuh mereka menggunakan produk kami sendiri yang brand kami, Geneva Dermaceutical. Jadi mereka sudah mencoba produk kami, digunakan selama berapa bulan atau berapa tahun, nanti mereka cocok, mereka langsung maklon di kami. Jadi dengan brandnya mereka? Dengan brandnya mereka sendiri. Lalu di situ untuk produk-produk kami yang banyak dokter peminatnya itu seperti yang saat ini lagi happening tuh, kayak kita punya produk Cysteamine yang encapsulated itu. Jadi itu yang untuk berfungsi untuk melasma, jadi untuk menghilangkan melasma di wajah, seperti itu sih Bu, kayak gitu. Lalu juga ada bahan yang seperti Centella asiatica untuk healing dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, dari ingredient sendiri tadi ngomongin Centella, jadi saya langsung apakah Graha Pharma tuh banyak menggunakan ingredients dari Indonesia? Sebenarnya kita punya sih Bu, untuk yang kayak produk yang memang kita develop menggunakan bahan aktif yang dari Indonesia. Kita punya Wonderful Indonesia, kita ada seriesnya Wonderful Indonesia Series, di mana di situ kami menggunakan bahan aktif kunyit dan juga kita pakai asam jawa untuk whiteningnya, seperti itu. Jadi kalau whitening itu masih tetap ya? Masih, sampai sekarang masih, betul Bu, sampai di sekarang Indonesia masih. Ya? Betul. Oke, menarik. Ternyata itu mega tren yang tidak tergoyahkan. Selalu ingin menjadi kulit menjadi lebih putih. Betul. Ya. Nah, tadi ngelanjutin yang tentang safety kosmetik untuk konsumen.
Nah terakhir-terakhir kan banyak ya berita-berita tentang mungkin ada bahan-bahan yang seharusnya tidak ada dalam kosmetik atau mungkin produk-produk yang overclaim gitu. Nah, bagaimana dari sudut pandangnya Graha Pharma untuk apakah ada proses kurasi atau bagaimana untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi? Oke, untuk yang dari overclaim tersebut biasanya dari kami akan menghindari tuh Bu. Biasanya kita misalnya gini, bukan hanya dari segi formula saja, tapi misalnya dari packaging pun kami akan sampaikan di awal kepada customer kami bahwa pentingnya antara packaging dan produk itu harus kompatibel. Jadi kita harus melakukan uji stabilitas dan compatible test dari produk tersebut. Nah, lalu pada saat itu misalkan dari awal kami akan sampaikan untuk produk kosmetik dosisnya hanya sekian. Jadi kita akan sampaikan di awal. Nah, nanti dari situ kita akan pastikan bahwa apa yang didaftarkan kami ke Badan POM dan apa yang tercetak di packaging itu harus sama. Seperti itu. Jadi kita menghindari overclaim. Jadi misalnya ketika di tes pun kami siap dan yakin untuk aman untuk bisa dipertanggungjawabkan. Betul, bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi formulasi ataupun dari hasilnya seperti itu. Nah, karena kan kita juga penting ya Bu ya, untuk kayak pentingnya memperhatikan aspek wellness sendiri pada produk kosmetik tuh sangat penting kayak gitu sih. Karena konsumen saat ini kan dia nggak hanya mencari produk yang memperlihatkan penampilan aja, tapi dia juga mendukung kesehatan dan keamanan, kenyamanan dan keseimbangan hidup. Jadi bukan hanya efek instannya saja yang didapatkan, tapi efek ke jangka panjang ya. Betul. Jadi kita menjamin bahwa produk yang kami keluarkan itu aman dan nyaman dan tanpa efek samping. Seperti itu. At the end of the day kan kita pasti akan mencari mencari bahwa ini produk yang bermanfaat, tapi sekaligus juga bisa menjaga keamanan kesehatan kita juga. Betul. Gitu. Oke, jadi itu sudah memang aspek-aspek yang diperhatikan dan di-enforce sejak awal ya pada saat klien mungkin menginginkan sesuatu dalam produknya gitu ya. Nah, Mbak Nana, tadi kan menarik banget ya, ternyata salah satu produk yang sangat diminati itu adalah hair serum. Tadi kan hair growth ya, tadi Mbak Nana udah cerita panjang. Nah, gimana, itu kan hair growth, kalau gimana sekarang nih kayak saya nih, problemnya bukan growth lagi, tapi udah ubanan. Ada nggak sih vitamin yang bisa menjawab permasalahan ini? Kalau dari Lore sendiri kita punya Lore Grey Hair Serum. Jadi kita pakai ada Bu. Jadi dia itu jadi kalau misalnya kita hair coloring itu kita hanya melapisi helaian rambut kita dengan pewarna rambut di bagian luar aja. Betul, di bagian luar saja. Tapi kalau menggunakan Grey Hair Serum kita pakai bahan aktif namanya silver free. Itu dia menstimulasi pigmentasi dari dalam. Jadi dia merubah warna dari dalam, dari tadinya putih dia akan jadi silver dulu, lama-lama akan menjadi warna hitam. Tapi butuh proses, butuh proses, nggak bisa instan. Kalau hair coloring kan dia langsung, jadi kayak butuh waktu 2 jam di salon langsung berubah warna rambutnya. Tapi kalau pakai silver free ini Grey Hair Serum dia butuh waktu 3-4 bulan penggunaan secara rutin, itu dapat mengembalikan warna asli rambut kayak gitu. Jadi rambutnya akan kembali menghitam. Itu hanya untuk orang-orang yang baru ubanan atau misalnya oma saya nih ya, oma saya mungkin udah 70-80 tahun tuh bisa kembali hitam dengan mengkonsumsi itu? Itu bukan konsumsi ya? Serum ya? Jadi serum untuk di akar rambut. Jadi kalau itu untuk yang sudah menua ya Bu ya, berarti yang sudah menua itu bisa, tapi prosesnya mungkin agak lebih lama. Betul, seperti itu. Jadi itu salah satu hero produk kami sih Bu. Hair series, jadi termasuk di hair growth, Grey Hair Serum. Nah itu termasuk rangkaian produk yang memang best sellernya kami saat ini. Penggunaannya rutin kah? Rutin, harus rutin setelah habis keramas dipakai di akar rambut sambil dipijat halus, nanti hasilnya nggak bisa instan, sebulan kok belum hilang. Tadi rambutnya 3 sampai 4 bulan. Jadi harus sabar ya. Betul. Segala sesuatu yang natural tuh emang harus sabar. Betul. Itu udah memang hukumnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita udah ada di penghujung acara nih Mbak Nana. Gimana sih kalau misalnya untuk last words, Mbak Nana bisa kasih pesan untuk para Ucap Women yang dengerin kita saat ini, yang terutama yang terjun di industri kecantikan, pentingnya memperhatikan aspek wellness untuk para perempuan. Jadi kalau untuk aspek wellness pada produk kosmetik itu, terutama pada perempuan, biasanya itu penting karena pertama keamanan dan kesehatannya itu sangat penting. Jadi ketika konsumen harus diperhatikan karena itu
akan membuat atau berdampak kepada menyehatkan kulit, bukan sekedar hasil instannya saja. Lalu yang kedua, tren self care, jadi kosmetik harus dilihat dari bagian dan rutinitas relaksasinya dan keseimbangan hidupnya. Lalu yang ketiga, nilai tambah dan bernuansa wellness lebih bernilai dari biasa dan bisa dijual lebih tinggi, Bu. Jadi misalnya jadi karena memang lagi in trend ya betul, sekarang ya. Betul, jadi menarik. kayak nilai tambahnya untuk yang si wellness tadi. Lalu juga keterkaitan dengan sustainability, jadi wellness itu identik dengan bahan alami dan ramah terhadap lingkungan. Jadi itu sangat penting bagi wanita-wanita saat ini. Oke. Ya, dapat disimpulkan juga memang segala upaya kita yang kita lakukan itu merupakan investasi sebenarnya. Betul. Kan. Apakah itu topikal atau itu oral ya, itu at the end of the day memang investasi kita untuk menjaga kecantikan, kesehatan kita secara menyeluruh yang akan berdampak di masa yang akan datang. Jadi para Ucap Women harus bijaksana banget saya rasa dari pernyataan Mbak Nana untuk memilih kosmetik atau produk-produk wellness di luar sana yang bisa memberikan manfaat untuk kita di kemudian hari. Betul. Gitu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih banget nih Mbak Nana untuk meluangkan waktu sekali lagi. Dan semoga pembicaraan kita ini bisa memberikan inspirasi buat saya banget gitu. Jadi pengen maklon lagi gitu kan. Dan juga mungkin memberikan ide-ide juga, sparkling new ideas untuk wanita di luar sana yang mungkin bisa mulai terjun menapakkan kakinya di industri kecantikan. Lebih ramai lagi, tapi berarti Indonesia lebih berjaya lagi. Terima kasih semuanya dan teman-teman Ucap di luar sana, terima kasih sudah bergabung lagi di episode kali ini Wellness Beyond Cosmetics. Sampai jumpa.